Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa jin diciptakan dari nyala api. Menurut bahasa Arab, jin memiliki arti sesuatu yang halus, tersembunyi, dan tidak dapat dilihat. Sifat jin memiliki karakter pendusta, suka menipu manusia, namun ia bersifat lemah. Bisri Ali dalam karyanya Jin dalam Perspektif Islam menjelaskan, keberadaan jin tidak berbeda jauh dengan manusia. Mereka digolongkan beberapa jenis, ada yang muslim, ada juga yang kafir, jin laki-laki dan jin perempuan, ada yang berperangai baik dan ada pula yang berperangai buruk. Jumlah mereka sangat banyak sebagaimana golongan manusia sendiri. Selain ada manusia yang menguasai jin, ada pula jin yang menguasai manusia dan bahkan mengendalikan manusia. Inilah jenis jin yang menguasai manusia. Jin Qarin atau jin pendamping. Dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah berkata, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari kamarnya dan aku agak cemburu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa engkau Aisyah cemburu? Aku pun menjawab, ya. Lalu Rasulullah bersabda, telah datang setanmu. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah aku punya setan? Rasulullah menjawab, iya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya lagi, apakah semua orang punya setan? Rasulullah menjawab, iya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya lagi, apakah engkau juga ya Rasul? Rasulullah menjawab, iya. Hanya jin pendampingku sudah muslim dan soleh. Ia hanya membisikkan yang baik-baik saja. Dari hadis di atas, diketahui pada diri manusia sejak ia lahir hingga wafat, terdapat jin pendamping yang disebut jin Qarin. Jin Qarin ini terkadang membuat kita was-was atau ragu-ragu. Misalnya, mengenai jumlah rakaat sholat, sujud, wudhu, dan sebagainya. Seseorang yang dikuasai jin Qarin yang jahat dapat dikenali seperti sering was-was dan ragu-ragu, misalnya wudhu terus berulang-ulang. Selain itu, dan curiga dan terkadang berprasangka buruk. Apabila disebut nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia menguap seperti orang mengantuk. Yang kedua, jin yang merasuki manusia atau setan. Jin dalam hal ini, setan, seringkali merasuki tubuh manusia dan mendiami suatu tempat dalam tubuhnya. Ketika jin telah merasuki tubuh manusia, ia akan memanfaatkannya dan menguasai tubuh tersebut. Di antara mereka ada yang kerap menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai membuat kehilangan ingatan dan kesadaran, sehingga merusak apa yang ada di sekitarnya. Adapun ayat mengenai jin yang menguasai manusia diterangkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Ayat lain disebutkan, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran surat Al-Mujadilah ayat 19. Al-Qadhi Badruddin bin Abdullah Asyibli berpendapat bahwa setan itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena sifat halus dari bangsa jin atau setan, sehingga membuat mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Cara mengobati jin atau setan yang menguasai tubuh manusia dapat dilakukan dengan cara ruqyah syar'i, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa Nabi.
Agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan, hendaknya seseorang mendawamkan zikir atau mengingat Allah. Orang yang taat, sering membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, akan membuat jin menjadi kecil dan tidak berkuasa mengendalikan seseorang. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan dan bala tentaranya. Amin, amin ya robbal alamin. Tempat tinggal jin. Untuk diketahui, bangsa jin bisa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak ada manusia. Mereka bertempat tinggal di reruntuhan bangunan, rumah kosong, gedung tua tak berpenghuni, ataupun kuburan. Selain itu, jin juga menyukai tempat kotor seperti tempat sampah atau toilet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya, ini didiami oleh setan. Maka, jika salah seorang dari kalian masuk WC, hendaklah membaca, Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga makanan zakat. Malam harinya ada jin yang berubah wujud jadi orang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi, dia berusaha membalas dan berjanji tidak akan kembali lagi. Tapi dia berdusta dan tetap kembali mencuri lagi, hingga terjadi selama 3 malam. Pada malam ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak memberi ampun dan ingin melaporkannya kepada Rasulullah. Lalu pencuri itu mengajari Abu Hurairah bacaan ayat kursi, dan akhirnya ia dilepaskan. Pagi harinya kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa setan dari golongan jin memiliki hobi berdusta. Titik kelemahan jin pada manusia. Salah satu tanda seseorang diganggu oleh jin dapat dilihat dari sikapnya yang sering gelisah, cemas, sakit yang tidak biasa, atau berat untuk beribadah, atau mungkin terganggu dengan bacaan Al-Quran. Namun semua ini dapat diatasi dengan zikrullah, membaca doa perlindungan kepada Allah, dan membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi. Dalam hadis banyak dijelaskan tentang sifat dan perbuatan jin, karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci. Perbuatan-perbuatan setan ini perlu diketahui manusia, karena merupakan tanda kelemahannya. Pertama, makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Artinya, orang yang makan dan minum dengan tangan kiri dan tidak mengucap basmalah ketika memulainya itu disukai oleh jin. Untuk mengusirnya cukup dengan mengucap bismillah atau ta'awudz. Yang kedua, senang bermalam di lubang hidung manusia. Itu sebabnya seseorang mengalami rasa malas untuk beribadah setelah bangun tidur. Setan memanfaatkan lubang hidung itu dengan membisikkan keraguan di dalam hati manusia. Cara mengusirnya, segera berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung. Setan dan bala tentaranya tidak tidur siang, karena mereka berjaga untuk menggoda manusia di siang hari, agar lalai dari perintah Allah. Karena itu, kita dianjurkan untuk beristirahat atau tidur siang, meskipun hanya sejenak, agar dapat menjalankan ibadah qiyam pada malam hari. Yang keempat, ketika manusia menguap itu sangat disukai oleh setan. Ketika menguap, seseorang akan membuka mulutnya untuk bernafas dan mengeluarkan uap yang tertahan di dalam otot-otot rahang. Karena itu, hendaknya kita menutup mulut ketika menguap dengan meletakkan tangan kiri agar setan tidak masuk ke dalam mulut. Kelima, orang yang selalu tergesa-gesa. Inilah perbuatan para setan dan jin, selalu melakukan perbuatan sesuatu sebelum waktunya. Tergesa-gesa datangnya dari setan karena merupakan sikap kurang hati-hati, sehingga
tidak mendatangkan kebaikan. Doa mengusir jin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdzurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Doa Rasulullah mengusir jin ifrit. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, jin ifrit datang mengincar Nabi sambil membawa api. Malaikat Jibril mengajarkan satu doa kepada Rasulullah sehingga membuat jin ifrit jatuh tersungkur. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.